Oke, kita lanjut ya di part kedua. Kalian bisa buka di halaman 38 ya di LKS kalian. Nah, di sini di task 4 kita bicara practicing your presentation. Nah, practice presenting your report at least once before presenting it in class ya. Time your talk so you know exactly how much material you can fit in and how to set the material. Don't just read your notes to yourself and stand up and give the talk the way you will to the class ya. Praktek membawakan laporan ya, setidaknya satu kali sebelum praktis itu latihan ya. Latihan membawakan laporan ya, setidaknya satu kali sebelum mempresentasikannya di depan kelas ya. Waktu kamu bicara, time your talk. Jadi waktukan kamu bicara. Jadi kamu tahu betul bagaimana berapa banyak materi yang bisa kamu bawakan dan bagaimana untuk setting material itu dengan waktu yang sekian gitu menit untuk presentasi ya. Don't just read your notes to yourself. Nah, jangan hanya membaca catatanmu untuk dirimu sendiri ya. Stand up ya, bangun dan berikan omongan ya dengan caramu yang akan kamu bawakan untuk kelas, yaitu audiensnya maksudnya gitu ya. And then you will find it very difficult to speak clearly at your normal silent reading speed. Nah, gitu ya. You will probably find, if you are like most people, that you have too much material. Ya. If possible, practice presenting your report in the room where you are going to present it formally. Okay, next. Learn to fill the room with your voice as described in lecture. Concentrating on the sound of your voice will also help you not to be nervous when you are presenting the report. Yeah, nervousness may make you speak faster or slower than in your rehearsal. Okay, be prepared with a little extra material in case you speak too fast. Okay. Nah, apa nih tadi? Kamu akan menemukan akan sangat sulit ya untuk berbicara dengan jelas ya di normal silent reading speed ya, di kecepatan membaca yang normal ya, di kecepatan membaca yang normal. Maksudnya silent reading tuh kita lagi baca-baca aja biasa gitu. Nah, kamu akan mungkin menemukan akan ada banyak orang ya, dan kamu harus memiliki ya material yang banyak gitu ya, yang lebih. Nah, itu mungkin ya, bila mungkin praktekkan untuk mempresentasikan laporan kamu di ruangan di mana kamu akan presentasi secara formal gitu. Praktekin dulu nih sehari sebelumnya ya. Learn to fill the room with your voice ya. Belajar untuk memenuhi ruangan dengan suara Anda dan jelaskan in lecture dalam jelaskan dan maksudnya kayak dosen gitu ya, as described in lecture gitu. Maksudnya kayak dosen, kayak dosen kan kalau ngisi kelas gitu suaranya kan kencang seperti itu. Nah, concentrating on the sound ya, konsentrasilah dengan suara kamu akan membantu kamu untuk tidak nervous. Maksudnya gini, kalau kalian nervous, kalian coba untuk memainkan suara kalian gitu. Semakin kamu suaranya pelan, semakin kamu nervous gitu ya. Semakin kamu suaranya kencang, maka semakin kamu melepaskan nervous itu. Nah, kalau kamu nervous ya,
membuat suara kamu itu bisa lebih cepat, membuat bicaramu itu bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat ya dari yang seharusnya gitu. Be prepared, ayo persiapkan dengan ekstra material ya, sedikit ekstra material in case you speak too fast ya. Takutnya kamu berbicara terlalu cepat gitu ya. Nah, jadi kalau kamu bicara terlalu cepat kan artinya orang nggak bisa paham gitu, nggak ngerti gitu. Nah, kamu harus punya ekstra material gitu, maksudnya ekstra pengetahuan yang ekstra gitu ya. If English is not your native language, and you find speaking without a prepared text difficult, or if you are overwhelmingly nervous about speaking publicly, it's all right to write your presentation out verbatim and memorize it. However, you must treat memorizing a report in the same way you would treat memorizing a play script. This means that you must memorize it with normal pauses, emphasis, and intonation, and take special care not to speak faster than the normal speech rate. If humanly possible, don't do your presentation by memorizing a speech. Is it not the best way? If you are non-native speakers, it's good for you to have more pronunciation and intonation practice. Confident in your understanding of your material and taking your time will make you up for a lot of awkward English and hyper nervousness. So will substantial practice presenting your report. Gitu ya. Nah, dalam bahasa Inggris kalau kamu adalah pembicara native atau native itu orang asli ya, orang yang asli berbicara bahasa Inggris, dan kamu akan berbicara tanpa persiapan teks yang sulit gitu, karena kamu udah paham gitu. Contoh kalau kita bahasa Indonesia nih, terus kita mau membawakan report dalam bahasa Indonesia, itu kan kita cuman kayak harus paham maknanya doang, paham isi dari reportnya doang, nggak harus paham bahasanya dan mengingat dan lain sebagainya gitu ya. Atau jika kamu nervous ya untuk berbicara secara publik, itu bagus untuk menulis presentasi kamu ya, dan mengingatnya. Bagaimanapun kamu harus lakukan pemahaman, maksudnya memorizing a report ya, memorizing a report, pemahaman atau menghafal report ya, dengan cara kamu akan menghafalnya sebuah play script ya. Jadi report itu maksudnya gini loh, report itu kamu hafal seperti kamu menghafal script gitu ya, teks, hafal teks gitu. Kamu harus hafalan teks ya. Ini berarti bahwa kamu harus menghafalnya dengan normal, tanda berhenti yang normal. Pause itu tanda berhenti yang normal, dan emphasize penekanannya juga normal, dan juga intonation. Jangan laporan kayak cuman contohnya gini, saya telah melakukan laporan di sebuah perusahaan yang namanya ini tanpa ada penekanan. Nah, itu sebaiknya jangan ya. Nah, jika intonation, and take special care not to speak faster than normal speech rate. Nah, harus diperhatikan untuk tidak berbicara lebih cepat daripada rata-rata berbicara normal. Jadi maksudnya ya udah, kamu kan kalau ngomong gitu kan normal kan, ya udah kalau kamu presentasi ya normal aja gitu, jangan cepet-cepet gitu, nanti audiennya malah nggak ngerti gitu ya. If humanly possible, don't do your presentation by memorizing a speech. Nah, kalau bisa jangan melakukan presentasi dengan menghafal ya. Maksudnya gini, kalau kita menghafal tuh kadang kan ada lupanya. Nah, kalau lupa itu nama kita akan ada kekosongan atau gap. Nah, kalau kita lupa pasti kita akan bilang
Nah itu berarti kita sedang lupa gitu. Nah kita akan membutuhkan waktu untuk mengingatnya gitu. Kalau bisa makanya jangan jangan diapalin gitu. Tapi ya bagaimanapun harus dicoba dulu kan, harus mencoba gitu. Nah lalu kalau kamu bukan native speakers, kalau kamu bukan berbicara asli bahasa Inggris atau kayak kita gini, it's good for you to have more pronunciation. Nah, ini bagus untuk kamu untuk memiliki lebih dari pronunciation, pengucapan dan intonasi practice. Jangan datar confident in your understanding of your Nah, jangan seperti itu ya. Jadi harus punya intonasi dan pronunciation-nya yang baik gitu. Confident in your understanding of your material. Nah, secara confident itu percaya diri pada pemahaman kamu di material kamu ya. Taking your time. Nah, ambil waktumu tuh berlatihlah terus ya, akan membuat kamu ya taking your time will make up for a lot of awkward and hyper nervousness. Oh, gini. Jadi taking your time itu maksudnya kayak gap tadi yang saya bilang. Kita sedang mengingat sesuatu, jadi kita gitu. Jadi kan gap tuh namanya. Itu akan bikin kita jadi nervous banget dan awkward, itu ngeblank gitu ya. Nah, gitu jadinya kalau kita taking our time ya, maksudnya kita punya gap ya untuk mengingat sesuatu untuk dalam presentasi, maka kita kan kehilangan kita kan jadi nervous gitu. Nah, so will substantial practice presenting your report. Jadi mau nggak mau ya kamu harus latihan terus untuk praktek laporan kamu gitu ya. Get enough sleep the night before. Nah, cukup waktu tidur ya, maksudnya lakukan untuk tidur malam yang cukup gitu. Lakukan untuk tidur malam yang cukup ya. I have seen someone present a paper at a professional conference after running on adrenaline for a few days, then pass out and fall off the platform when he was asked a question. Gitu. Saya telah melihat ya seseorang present a paper di professional conference, di konferensi profesional ya, after running on adrenaline for a few days ya. Setelah running on itu maksudnya apa? Mengumpulkan adrenalin untuk beberapa hari gitu ya. Nah, then pass out and fall off the platform when he was asked a question. Nah, dan kemudian dia terjatuh gitu the platform when he was asked a question. Jadi maksudnya gini loh, cukup tidur maksudnya ketika kita presentasi, kita itu harus benar-benar percaya diri gitu. Maksudnya kalau kita nggak kurang tidur, maka di depan audien, kamu bisa bayangkan di depan audien kita udah mana belum tidur, kita kurang tidur dan kita ngeblank, itu di kepala kayak keliangan gitu. Nah, itu bisa menyebabkan kita gagal ya, kita bisa gagal atau mungkin terjadi sesuatu pada kita gitu ketika sedang menyampaikan itu presentasi depan gitu. Makanya saya bilang harus tidur yang cukup. Okay. Above all, remember that an oral presentation you must make each major point in several ways. Yeah. Then old saying about this is first you tell them what you are going to tell them. Okay. Same words each time. First you tell them what you are going to tell them, then you tell them, and then you tell them what you told them. Of course, using exactly the same words each time does not help comprehension. What you are trying to do to find the explanation of works for each member of the audience, and different people in the audience will understand the different explanation. Itu
Maksudnya setelah itu semua, ingat bahwa dalam oral presentasi, maksudnya oral tuh bicara presentasi, kamu harus membuat beberapa poin-poin utama ya, di poin-poin utama tadi ya. Nah, orang dulu berkata seperti ini. First you tell them what you are going to tell them. Oke. Pertama-tama kamu menceritakan mereka apa yang kamu akan ceritakan kepada mereka. Maksudnya gambaran. Di sini kan gambar. Kamu memberikan gambaran singkat ya sebelum kamu menceritakan yang detail kepada mereka, seperti itu. Ya. Nah, then you tell them and then you tell them what you told them gitu. Dan kemudian kamu ceritakan mereka dan kemudian kamu ceritakan apa yang kamu katakan ke mereka gitu. Maksudnya setelah kamu tadi memberikan gambaran kepada mereka tentang apa yang kamu akan bicarakan kepada mereka, nah kamu kemudian menceritakan kepada mereka ya. Nah, kemudian kamu ceritakan kepada mereka apa yang kamu katakan kepada mereka ya. Maksudnya apa yang kamu katakan kepada mereka ini apa yang kamu pernah katakan kepada mereka, berarti sesuatu yang terulang gitu. Ketika kamu melakukan presentasi yang diulang, maka kamu akan bisa ceritakan kepada mereka tentang apa yang kamu pernah katakan kepada mereka, seperti itu ya. Nah, tentu saja menggunakan kata-kata yang sama gitu. Kata-kata yang sama each time does not help comprehension. Maksudnya dengan kita menggunakan kata-kata yang sama tidak bisa membantu comprehension atau pemahaman. What you are trying to do is to find the explanation. Apa yang kamu akan coba untuk lakukan adalah menemukan penjelasan ya, that works for each member of the audience. Ya, bahwa setiap audien itu punya bahasanya masing-masing gitu. Jangan disamain gitu ya. Ya, makanya di sini penggunaan kata-kata yang sama tidak bisa membantu dalam pemahaman gitu, karena beda audien, beda pemahaman, seperti itu ya. Oke. Saya rasa ini adalah cara-cara bagaimana agar kalian practice your presentation. Nah, untuk tugas kalian sekarang, kalian bisa membuat presentasi ya, membuat presentasi dalam bentuk tulisan dulu. Membuat report ya, report. Belum dipresentasiin ya, baru report. Nah, report itu kalian tulis ya, buat kerangkanya dulu, lalu kalian bisa menulisnya di buku ya, di buku ya, nggak apa-apa di buku. Kalau yang bisa diketik ya diketik ya, kalau yang bisa diketik, kalau bisa di buku ya di buku gitu ya, terserah kalian bisanya di mana ya. Kemudian nanti kalian upload tugas kalian. Nah, report tadi kamu membuat laporan tadi, kamu bebas. Kamu mau membuat laporan apa aja kamu bebas, yang ada di lingkungan sekitar kamu ya, yang ada di lingkungan sekitar kamu. Contoh, di lingkungan sekitar kamu ada Bank DKI. Nah, kalian bisa buat laporan tentang Bank DKI gitu. Maksudnya kamu gimana cara buat laporan tentang Bank DKI ya, kamu cari tahu dulu backgroundnya Bank DKI itu apa, dan yang di situ itu cabangnya atau bagaimana gitu. Kalian jelaskan yang ada di lokasi di tempat kamu ya. Nah, contohnya gini, kalau di Bank DKI di tempat saya ini adalah merupakan bank cabang pembantu gitu, dimana pusatnya adalah di sini gitu, dan juga di sini tellernya itu ada berapa gitu, teller di sini tuh ada berapa kayak gitu ya. Setiap harinya teller yang khusus untuk melayani nasabah dalam keuangan itu ada berapa orang, dan customer service-nya ada berapa orang, seperti itu. Kalian harus jelaskan yang ada di sekitar kamu gitu. Paham
paham ya. Kalau ada yang kurang paham nanti kalian bisa japri ke saya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih, thank you for watching, and then thank you for your attention. The last I will say, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.